Let's go. Enggak, gue lagi nggak mainin game LOL. Ini cuma video YouTube-nya aja. Tapi gue tahu ada fenomena di mana orang-orang langsung pada mainin League of Legends gara-gara series animated di Netflix-nya itu udah rilis, Arcane season 1 dan season 2. Dan gue punya temen yang dia udah mainin LOL lama banget sebelum adanya animated series ini gitu ya. Dan mereka pada protes kalau misalnya ketemu sama teammate yang pakai Jinx atau V terus jadi beban tim aja. Malah gatekeep. But anyway, selamat datang di Ngobrol Bahasa Indonesia. Dan pada kesempatan ini gue pengen ngasih impresi gue, first impression dan juga review singkat mengenai Arcane season 1 dan juga season 2 League of Legends yang baru aja selesai gue tonton. Gue tahu kalau misalnya gue telat banget dalam ngasih tahu ini dalam buat video ini. Cuman gue pengen ngapresiasi yang sedalam-dalamnya buat Arcane ya gitu, karena menurut gue ini salah satu series terbaik yang pernah gue tonton. That's right. Ini kalau misalnya gue lihat dari beberapa info, katanya budget dari pembuatan series ini sampai 250-an miliar ya. Bukan, 250-an juta dolar gitu. Yang kalau misalkan dibandingin sama pembuatan produksi film itu udah kayak setara sama film-film Marvel anjir. Lu bayangin. Jadi waktu gua lihat seriesnya juga, gila, ini bukan cuma sekedar animation video doang men, tapi ini pure art. Ada beberapa adegan-adegan yang katanya dilukis manual kan. Ditanya ini gimana cara buatnya gitu. Gimana caranya lu bisa buat adegan yang emang terlihat seperti lukisan ini. Ya kita lukis. Dan gue bakal ngasih tau kalau semua gimana serunya ketika gue nontonin Arcane season 1 dan juga season 2. Gue bukan orang yang bermain League of Legends sebelum adanya animated series ini. Gue juga bukan orang yang emang nontonin Arcane season 1 di awal ketika mereka rilis. Gue termasuk orang yang nontonin Arcane ini setelah adanya berita kalau misalnya season 2 bakalan rilis. Jadi gue rapel tuh waktu season 2-nya ongoing gitu ya. Gue coba buat nontonin di season 1-nya dulu. Dan gue seneng banget kalau misalkan gue nonton season 1-nya waktu season 2-nya lagi ongoing, lagi update. Kenapa? Karena ending season 1-nya bener-bener ngegantung parah, Pak. Itu si Jinx nembakin ini kan roket terus ke headquarters Piltover, terus habis itu kelar aja. Gue kalau misalkan nontonin season 1-nya di awal-awal itu ngerasa kayak gak fokus banget gue coy. Nanti kalau misalnya gue menjalani kehidupan sehari-hari, soalnya gue bakal mikirin ini season 2-nya kayak gimana, pasti bakal seru banget. But anyway, mari sama-sama kita mulai dengan gue ngasih tau ke lu semua gimana first impression gue ketika nonton Arcane season 1. Yang paling gue inget ketika nonton season 1 ini adalah bagaimana caranya Riot atau si pembuat animated series ini benar-benar bisa mengeksekusi jalan cerita agar Powder bisa berubah namanya menjadi Jinx dengan sangat amat baik. Itu kan ada time skip ya, yang ngasih waktu dia masih kecil banget, terus habis itu dia waktu mereka masih kecil secara remaja gitu ya, terus itu waktu mereka menjadi dewasa. Dan menurut gue setiap time skipnya benar-benar bukan kayak time skip yang emang mengisi plot hole gitu ya, atau cuman sekedar biar desainnya bisa berubah gitu, tapi emang benar-benar impactful banget sama cerita. Dan menurut gue dari awalnya kita ngelihat Powder yang ini bakalan jadi sumber masa yang ternyata bener gitu. Meskipun predictable, tapi menurut gue caranya mereka gimana nge-switch sides antara V sama Jinx gitu ya, ke dua belah pihak yang berlawanan, itu menurut gue perfect banget. Terus habis itu gimana caranya mereka ngebangun atau world buildingnya itu dibentuk gitu ya, Piltover, terus habis itu Zone City dan segala macam gitu ya, bener-bener dibuat dengan sangat amat menarik. Jadi gila, gue biasanya nonton seri-seri animated kayak misalkan Miles Morales dan segala macam, kalau bisa dibandingin sama ini dimana setiap episode lu bisa nikmatin 45 menitan mereka buat animation series, terus habis itu ada 8 episode, itu bener-bener padet banget. Dan menurut gue apa yang mereka buat udah bukan animation videos lagi. Tadi udah gue bilang kan, ini udah termasuk karya seni, anjir gokil pokoknya. Jadi di season 1 banyak banget hal yang emang gue bisa tahu soal Arcane League of Legends. Gue bahkan saking maniaknya gitu ya, saking gue gak pengen lewatin detailnya, gue sampai nyari tahu setiap episode. Setiap kali episode kelar, gue langsung open browser, terus habis itu gue ngeliat nih champions mana aja nih yang masuk ke dalam seriesnya. Iya, gue gak pengen ketinggalan anjir. Kalau misalkan gue lihat di laman ininya ya, laman League of Legends ya, itu kan ada banyak tuh list champions, ya gak sih?
Kalau misalkan di beberapa game mungkin karakter atau apa gitu ya. Ada beberapa list-list yang emang masih belum masuk gitu karena emang katanya dunia itu ada dunia atau negara atau region itu katanya ada 8 atau ada 7 gitu kata penonton gue nggak tahu. Cuma jelas kalau misalkan di animated series Arcane League of Legends ini katanya difokusin ke satu kan, Piltover sama Zone City gitu. Dan menurut gue itu juga udah cukup dalam membuat animated series ini bener-bener seru banget buat ditonton. Salah satu gue coba banget. Diakhiri dengan ending yang menurut gue ngegantung banget. Dan buat gue sendiri kalau misalnya gue nontonin season 1 dengan ngikutin agenda dulu semua, dimana nontonin Arcane waktu ongoing, gue gak akan bisa fokus sama hidup gue ketika selesai nontonin season 1. Kenapa? Gue orangnya tuh penasaran banget. Kalau misalkan ngelihat series yang ngegantung gitu, kayak misalnya Miles Morales yang kedua lah, kayak gitu juga kan ngegantung juga kan. Gue langsung nyari tahu possibilities gimana cerita ataupun teori ataupun semacam apa namanya lore yang dibuat, possibilitiesnya gimana kelanjutan cerita di season 2-nya itu sendiri. Dan alhamdulillahnya gue nonton Arcane ini setelah season 2-nya juga rilis gitu. Jadi ketika gue nonton season 1 gak ngerasa ngegantung sama sekali. Oke. Oh ya, another hal yang gue suka ketika gue nonton Arcane adalah mereka ini seakan-akan kayak buat storyline yang berbeda. Ya kayak kalau misalnya bahasa daminya udah kayak Avengers Infinity War lah. Lu udah pernah nonton kan Avengers Infinity War? Ada POV dari Tony Stark, ada POV dari Thor, ada POV dari Captain America. Tiga-tiga itu kan beda, tapi disatukan di satu momen gitu. Dan di Arcane series ini mereka pun melakukan hal yang sama menurut gue, tapi dengan lebih kompleks gitu ya. Soalnya gila loh, gue harus ngapain istilah-istilah kayak Hextech, Hexcore, terus abis itu Shimmer, nama-nama tempatnya, Piltover, Zone dan segala macem. Terus abis itu nama-nama karakternya, men, banyak banget yang harus gue cari tahu dan banyak banget yang harus gue hafalin biar gue nggak terlalu bingung. Cuman menurut gue emang caranya mereka buat ngejelasin bagaimana cara mereka benar-benar bisa ngasih lihat secara eksplisit maupun implisit gitu ya, dengan berbagai macam apa namanya scene-scene yang keren gitu. Perfect banget buat gue bisa lebih paham gimana jalan cerita dan juga gimana plot emang pengen mereka sediakan gitu. Cuma gini loh, di season kedua akhirnya mereka dipertemukan kan di satu momen gitu di bagian final episodenya. Dan ini juga sama kayak season 1 dimana mereka dipertemukan waktu di final momennya sendiri. Dimana kalau misalnya di season 1 kan pada akhirnya si Powder benar-benar mengimpress nama Jinx ya gak sih. Nah di season kedua sendiri justru kayak lebih kompleks lagi. Gue ngelihat di season 2 itu banyak banget hal yang emang pengen diceritain sama Riot sama League of Legends gitu ya. Tapi mereka kayak nggak punya banyak waktu banyak gitu, nggak punya cukup waktu lah istilahnya untuk menjelaskan setiap hal yang emang dirasain sama beberapa karakternya. Dan gue juga ngerasain itu secara pribadi gitu ya. Tapi menurut gue bagaimana cara mereka mengeksekusi ini series cukup oke sih, cukup oke buat gue nikmatin. Di season 1 lu bisa ketemu sama Jinx, Echo, V, Jace, terus habis itu Victor, Mel dan segala macam. Di season 2 lu akhirnya ketemu sama beberapa main villain yang akhirnya menyatukan mereka gitu di Piltover dan juga di Zone. Gokil. Dan gue nggak nyangka kalau misalnya pada akhirnya Jace, Victor yang justru malah menjadi the big bossnya gitu men. Dari yang awalnya lu cuman maling bahan riset gitu sampai pada akhirnya lawan dewa, itu gokil banget sih. Itu League of Legends banget. The Legends of Runeterra anjay. Pokoknya ya sejak saat itu gue akhirnya langsung nyari tahu sendiri beberapa champion yang belum muncul di series ini gitu ya. Katanya bakal ada wacana ngerilis beberapa series lanjutan dari League of Legends tapi bukan dari POV Jinx. Dan menurut gue fine aja karena kalau misalnya gue lihat dari gamenya masih banyak banget karakter yang emang belum diceritain lebih lanjut ya nggak sih. Bahkan ada beberapa karakter yang cuma dijadiin cameo doang atau diceritain secara singkat gitu. Tapi menurut gue itu fine aja. Soalnya gue yakin penulis itu emang harus berbijak banget dan menentukan mana karakter yang emang harus kita fokusin buat bikin animated series bagus. Dan menurut gue Jinx dan juga V itu adalah salah satu karakter yang emang bener-bener keputusan yang tepat untuk dijadikan main karakter di sini. Oke, best karakternya siapa bang? Udah pasti best karakter menurut gue atau best champions dan menurut gue MVP dari awal season 1 sampai season sekarang itu udah jelas Echo men. Meskipun dia yang dari awal nih ya membuat masalah sampai pada akhirnya semua masalah yang terjadi di Piltover dan juga di Zone itu terjadi gitu ya. Lu bayangin, ini semua bermula ketika Echo ngasih tahu kalau misalkan ada rumah peneliti yang bisa buat digacul. Gara-gara itu, V dan geng-gengannya akhirnya nekat kan buat ngambil barang-barang yang ada di sana. Meledaklah duar. Terus habis itu lebih parahnya lagi soalnya Vander nggak tahu. Terus habis itu ada Silco masuk kan, karakter yang gue kira bakal jadi main villain tapi ternyata bukan gitu. Ternyata yang jadi main villain malah peneliti dari si Silco itu sendiri. Terus habis itu si Vander jadi maung, Silco-nya meninggal ditembak sama cewek yang akhirnya berubah jadi Jinx. Terus habis itu chaos.
semua itu bermula balik lagi dari karakter yang namanya Echo. Jadi epic moment, best moment semuanya juga masih tetap berhubungan sama Echo gitu ya menurut gue. Jadi di salah satu momen favorit gue tuh di episode 7 udah pasti, waktu pada akhirnya mereka semua dipertemukan, V ketemu sama Jinx, terus habis itu si Caitlyn juga pada akhirnya kayak udah diperlihatkan kayak another powder yang ada di sisinya V gitu, dilihat dari POV-nya Jinx. Terus habis itu ada Echo, dan pada akhirnya mereka bertarung satu sama lain udah kayak style Kakashi versus Obito anjir. Itu keren banget anjir eksekusinya. Terus season kedua gila, ini gue tahu ini intentional emang dibuat sama Riot gitu ya. Gokil banget, banyak banget hal-hal detail yang emang dibuat di Arcane yang gue sendiri udah ngeliat gitu fakta-faktanya di setiap postingan emang dibuat sama fans-fans LOL gitu untuk mendedikasikan bagaimana kerennya series ini gitu. Kayak misalkan ini kan si Echo kan 4 detik doang ya bisa ngebalikin waktu, itu juga 4 detik si Echo keluar dari labnya, ini 4 detik pada akhirnya dieksekusi frame dansa antara dia sama Jinx dan segala macam. Itu pokoknya lu setiap kali ngebacain kayak gitu lu bakal tahu kalau misalkan orang-orang yang buat animated series ini bener-bener bekerja dengan cinta bekerja dengan sepenuh hati gitu agar ngebuat series ini bagus banget dilihat sama orang-orang, dan emang mereka berhasil dan membuat itu. Terus ya best moment di season kedua Arcane menurut gue tetap episode 7 juga, dimana si Echo akhirnya Echo akhirnya pergi ke Parallel Universe, dimana dia ketemu sama teman-temannya gitu, tapi dalam universe yang berbeda. Kalau misalnya di universe-nya dia itu hancur kacau balau, semua pada ribut dan udah pada jadi gelandangan, tapi di universe yang dikunjungin sama Echo justru jadi damai-damai aja. Semua itu karena CV-nya yang meninggal. Lu bayangin orang-orang pada mikir yang jadi Jinx-nya powder, padahal kalau misalnya lu pikir ulang gitu ya, justru yang jadi Jinx-nya itu si V anjir. Kalau misalnya V nggak ada, hidupnya damai semua orang di dunia gitu. Kalau misalkan V-nya masih ada, semuanya malah ribut gitu, gokil. Malah diteror sama The False God gitu, udah jadi sekte baru gitu. Gue bingung. Cuma di tengah-tengah keributan setiap karakter yang emang dibuat, kita punya Maboy Echo yang di episode 7 malah hidup bahagia. Dan itu ironis banget, soalnya kalau misalnya lu pikirin ya, di episode-episode sebelumnya lu gak akan tahu gimana perjuangan Echo anjir dalam ngebuat Firelights, terus habis itu bener-bener bisa hidup gitu ya di dunia bawah gitu setelah mentornya mati, terus habis setelah ditinggal sama temen-temennya itu bocil itu malah jadi bocil penyelamat dan segala macem, bahkan jadi orang yang seenggaknya dihormatin juga, dikasih respect sama orang-orang yang emang ngikutin dia gitu. Di episode 7 ini justru si Echo diberikan sebuah cerita romantis, cerita action romantis, science fiction, gaga apapun itu gitu ya, bersama Profesor Heimerdinger gitu. Terus pada akhirnya dia kembali ke dunia aslinya dan juga menyelamatkan dunia. Itu gokil banget. Lu bayangin yang lebih kocaknya lagi adalah ketika Profesor sama si Echo-nya itu sendiri lagi bahagia di another parallel universe, kita punya Jace yang dia speedrun Dark Souls. Kakinya sampai jadi pincang anjir gara-gara masuk ke another parallel yang beda. Ini udah kayak kutukan buat apa yang udah dilakuin selama ini anjir. Jadi pokoknya gokil banget. Nah di episode terakhir menurut gue agak sedikit kurang karena ya banyak banget hal yang menurut gue rasanya diburu-buru, tapi ya tetap oke lah buat dinikmatin gitu. Jadi season 1 sampai season 2 bagus sama Bang Ray, dua-duanya bagus menurut gue. Karena gue sendiri gak terlalu peduli kalau misalkan emang masih banyak hal yang masih bisa diceritain sama mereka. Mungkinnya bakal dijadiin series baru gitu, atau mungkinnya bakal diceritain nanti di next kesempatan kalau misalnya ada budget dan segala macam. Intinya gue sangat amat menikmati nonton series Arcane League of Legends. Ada worst moment-nya gak bang? Ada tentu saja, dan gue yakin worst moment itu sama kayak lu semua. Itu adegan yang gak terlalu penting, bagian Caitlyn sama V yang kira esek-esek dan segala macam. Man. Kayak gue udah kebiasa ngeliat series dimana karakter-karakternya ya LGBT gitu atau bisexual atau segala macam gitu, tapi menurut gue adegan itu tuh out of the place banget. Kayak tiba-tiba ngelakuin itu ya, meskipun emang mungkin mereka lagi di spread sampai pada akhirnya ngelakuin gitu, gue nggak tahu apakah gue relate atau kagak gitu. Tapi buat gue sendiri yang udah nikah, gue ngerasa kalau misalkan di momen itu antara V sama Caitlyn yang akhirnya ketemu terus habis itu nggak terlalu perlu sih buat diadain. Cuma mungkin budgetnya itu terlalu berlebih sampai pada akhirnya kayak mereka gimana caranya untuk menghabiskan budget yang masih tersisa. Gimana kalau kita buat adegan sync V sama Caitlyn. Itu nggak seharusnya ada, cuman ya balik lagi itu kan bukan gue yang buat, gue cuman ngekritisi dan segala macam. Tapi balik lagi overall ini series bagus, dan mungkin sebagian dari lo semua juga setuju sama gue kalau misalnya ada beberapa adegan yang seharusnya nggak ada. Cuman ya balik lagi masih banyak juga hal yang bisa diceritain di series League of Legends ini, dan menurut gue ini series bener-bener oke banget untuk ngebuka pemain-pemain baru
dalam menikmati game sendiri, yaitu League of Legends. Jadi semoga para fans League of Legends yang lama nggak gatekeeping gitu, tapi itu wajar aja nggak sih? Maksudnya nggak cuman momen-momen kayak Arcane ini juga. Waktu kemarin One Piece live action juga ini rilis banyak banget kan orang-orang yang akhirnya nyari tahu sendiri soal One Piece, manga, anime dan segala macam gitu. Dan nggak sedikit juga ada dari fans-fans sepuh gitu yang nge-gatekeep kalau misalkan lu karbit dan segala macam. Padahal mah ya begitulah hasil dari marketing gitu. Jadi makin banyak orang-orang yang pengen mencari tahu produk utamanya, dan pada akhirnya ya berarti itu berhasil marketingnya. Balik lagi, gue sangat amat menikmati series ini, dan menurut gue ini salah satu series terbaik yang pernah gue tonton di tahun 2024. Meskipun masih banyak banget kurangnya, tapi menurut gue ya kalau misalnya dilihat dari art style-nya, kalau misalnya dilihat dari plotnya, kerapihan dari karakternya, karakter development dan segala macam, menurut gue ini oke. Gimana tanggapan lo? Gue sangat menghormati segala macam tanggapan lo. Silahkan tulis di kolom komentar, dan kalau misalnya kalian semua suka, jangan buat like. Kalau misalnya kalian semua belum subscribe channel ini, jangan lupa buat subscribe. Next, kita bakal nonton apa? Sebenarnya gue kan baru selesai nonton ini ya, Maken gitu ya. Gue sebenarnya tuh pengen nge-review Scott Pilgrim dulu. Cuma setelah gue nonton Scott Pilgrim, terus itu gue nonton Arcane, gue kayak lebih baik nge-review Arcane. Gue yakin gak baik dari semua yang tahu soal Scott Pilgrim, anjir. Soalnya buat gue sendiri yang emang menikmati Scott Pilgrim animated series itu tahu dari live actionnya yang dibuat sama salah satu sutradara yang disukain sama Chandra Leo gitu ya. Terus ya gue bandingin sama animated seriesnya, dan menurut gue ya tetap lebih bagusan live action. Cuman ya animated series punya soul dan juga karakter yang berbeda lah dalam menikmati, dalam ngasih sajian entertainment buat kita semua gitu. Tapi yang bikin gue respectnya adalah setiap artis yang emang muncul di live action dijadiin ini ya, dijadiin voice actor di animated series, dan menurut gue itu keren banget sih. Sedikit fun fact aja. Jadi sekali lagi itu aja. Terima kasih banyak udah nontonin. Kita ketemu lagi di next ngopi. Jadi sampai jumpa.